Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman waj'ala khassa ba'da ibadihi bi ta'at wal isyan wassalatu wassalamu ala afdali rasuli waladi adam sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati guru kita Bapak Ustaz Dr. Andes Muhammad. Kemudian yang saya hormati orang tua kita Kong Mimin, Kong Mawi, kok bisa dipanggil ya. Ini saya hormati Ayah Cepi, Ayah Oji, kemudian senior-senior juga yang lain. Kemudian saya hormati apa nih sebut panitia apa ya? Remaja. Sebutannya apa ya? Lupa. Irmaji. Saya hormati ini pengurus Irmaji. Ada Bang Ipung, Bang Tri, Bang siapa lagi ya? Bang Dapi, Bang Fajar. Semuanya sih ini ya? Iya semuanya. Usuf. Masya Allah Usuf jangan lupa. Ada boleh lupa Usuf mah. Kemudian yang saya hormati ya seluruh jamaah, baik orang tua, remaja putra, remaja putri atau bocil-bocil, semoga Allah limpahkan rahmat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Puja puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mempertemukan kita di sini sehingga kita bisa ngaji walaupun cuma 1 bulan sekali. Kenapa coba kita harus bersyukur kita ditemuin? Sekarang bayangin gini dah. Allah mempertemukan saya dengan Bang Fajar. Karena ketemunya sama Bang Fajar, jadinya ketemunya di sini. Ya nggak Bang Fajar? Ngaji nggak kita? Ya walaupun 1 bulan sekali kan bisa bawa ke surga. Dosa rontok. Bener gak? Bayangin kalau misalkan Bang Fajar ketemunya bukan saya, tapi hanya Geraldine. Ngaji gak? Ngaji. Jar, lu mendingan ketemu gua apa ketemu hanya Geraldine? Gitu, makanya ini kita ketemu itu bersyukur. Kenapa? Ini alhamdulillah kita bisa kumpul sebulan sekali. Kita kan orang zalim, ya kan? Orang berdosa. Kebangetan kalau kagak ngaji sekali mah dalam sebulan. Gitu. Rontok dosa. Gara-gara ngaji sekali dong bisa rontok semua dosanya. Sekarang abang tanya, Patan tadi ada Patan deh. Patan. Patan. Kalau ke masjid dapat apa Patan? Arsil. Kalau ke masjid dapat apa? Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Kalau ada yang nanya, Bang, ke masjid dapat pahala apa kagak? Dapat. Yang jawab Arsil. Tanyanya ke Arsil, jangan tanya ke saya. Ke masjid, walaupun niatnya bukan ibadah, jangan ditanya dapat pahala atau kagak. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih faman kana hijratuhu ila dunya yusibiha aw imra'atin yankihuha. Itu hadis tentang niat. Kata Nabi itu sebenarnya bukan nyindir. Kata Nabi segala sesuatu itu sesuai dengan niatnya.
datang ke masjid gitu. Kata Nabi kalau misalnya ngejar dunia nanti dapat dunia. Kalau ngejar yang wanita ya nanti dapat wanita. Gitu. Tapi itu niat. Nah sekarang gini, kalau ke masjid jangan ditanya dapat pahala atau enggak. Kalian datang ke sini niatnya cuma pengen makan pisang aja dapat pahala. Datang ke masjid nih dari rumah, kalian rokok mah, iya enggak? Allah mana bang Allah dari bang Allah. Niat pengen dapat rokok misalkan kemari, jangan ditanya, bang, kalau niatnya pengen dapat rokok ke masjid dapat pahala apa kagak? Kagak. Ya, kamu kesini mau ngapain? Ngaji, main ketimping. Gak usah ditanya dalam pahala atau enggak. Apapun, terpaksakah kesini dapat pahala? Saya tanya sama Andina, sampai aku sumpahin kemarin. Ya, jadi kesini dengan niat apapun, niat mau cari pacar, niatnya mau dapat makanan, niatnya mau pamer, apapun niatnya, kalau ke masjid jangan ditanya dapat pahala atau enggak. Gitu. Asalkan niatnya bukan niat buruk. Kalau niat buruk mah jangan ya kali. Gue pengen maling nih ke masjid, ya kagak mungkin ya kan. Gitu. Salawat serta salam mari sama-sama kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi tema pada hari ini, kemarin sempat ditanya sama Bang Ipung, ini temanya apaan ya? Kagak balas tuh. Ya kagak tahu soalnya judulnya juga gak bisa bikin judul. Gitu. Mana Bang Ipung? Wah, lagi sibuk deh. Gitu. Jadi temanya di sini sebenarnya pengen ngangkat tema yang sering orang tanyain. Yang pertama, saya pengen bawa temanya tentang ini. Yang pertama ada pertanyaan gini. Apakah minum minuman keras atau minum mabok-mabokan tapi nggak mabuk hukumnya haram atau enggak? Tuh ada pertanyaan tuh, bang. Tadi nanya bang, isi minum tapi kagak mabuk, kan haram tuh mabuk tapi kagak mabuk. Nah ini kan pertanyaannya simpel nih, cuman kadang-kadang penafsirannya butuh juga, gitu kan? Yang kedua ada lagi pertanyaan begini, bang, ono di warung ada minuman bintang, ya sih, bintang tapi 0,0% ALC, ya kan tulisannya gitu kan? Iya, tapi kagak ada logo MUI, kagak ada logo halal. Itu halal apa haram? Itu pertanyaan kedua tuh. Dijawab aja Acil. Ada lagi yang ketiga nih yang paling sering banget. Apakah biksu haram? Nah ini nih. Siapa fans biksu di sini? Bapak-bapak tahu biksu enggak? Ya. Ya, kita tahu biksu dia. Enggak tahu biksu? Ya. Jadul. Taunya ini ya, es krim kenong. Es krim kenong atau es krim goyang, es goyang. Iya, ada nanya biksu haram apa kagak nih? Nah makanya temanya ini homer serta minuman atau makanan yang haram, itu temanya. Oke, pertama, apakah minum tanpa mabuk itu tidak haram? Itu pertanyaannya. Kayak gini. Ini kita cerita dulu zaman Nabi nih. Zaman Nabi ada namanya zaman pra-Islam, sebelum ada Islam, tapi Nabi jadi sebelum diangkat Nabi nih, belum ada Islam. Bangsa Arab itu zaman dulu budayanya mabuk. Ibarat kata kalau kalian datang ke Arab, lu kagak mabuk, lu bukan tongkrongan gua. Arab begitu tuh. Umar bin Khattab itu mabuk. Umar bin Khattab itu makanya disebutnya singa. Dia kalau belum mabuk kagak perang. Mukul
kalau belum berantem dia apa namanya, kalau belum mabuk mah kagak berantem dia. Umar bin Khattab, Muaz bin Jabal, salah satu sahabat Nabi juga, mabuk dia kalau nongkrong. Tapi itu karena emang belum diharamin ya. Jadi Arab itu gitu, kalau nongkrong harus mabuk, kalau kagak mabuk bukan tongkrongan kita, gitu bahasanya. Nah kemudian Nabi diangkat jadi nabi nih, gitu. Ada turun ayat wa min thamaratin nahili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaron wa rizqan hasanan inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Kemudian turun ayat pada saat itu. Ini yang pertama nih, surah An-Nahl ayat 7. Ini di Mekah turunnya, waktu Nabi masih newbie di Islam nih. Ini masih pada newbie nih, Umar bin Khattab, Muaz bin Jabal, sahabatnya masih pada baru masuk Islam. Kata Allah, dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Ini kata kan, ini Allah nih, firman Allah. Lu udah gue ciptain anggur tuh buat mabuk, yes. Amin. Ini firman Allah ya. Ini firman Allah nih. Ini ada amer, minuman khusus. Widih, nikmat tiada tara, rezeki tiada tara tuh. Bisa mabuk. Itu. Nah, jadi ini pertama sebenarnya berarti amer belum haram nih, oke? Oke ya. Pertama amer belum haram. Cuman gini, Umar bin Khattab tuh mikir, kok Allah berfirman nyebutnya amer ya? Gitu. Kok kayaknya amer spesial banget ya? Gitu. Ibarat kata begini, ini biasanya kalau maulid nih. Kalau maulid biasanya kan ada makanan nasi tuh ya. Ada makanan nasi tuh. Biasanya ada yang spesial banget tuh. Mangkoknya bagus, pancinya gede. Dengkul apa namanya? Tunjang. Pindang namanya ya. Enak banget emang itu. Pindang biasanya tuh spesial banget, iya enggak? Kira-kira nih, Bang Pajar, berani nggak nyomot duluan? Intan, berani nggak nyomot duluan? Ini ada bintang enak banget nih, berani nggak nyomot duluan? Nah, biasanya kan gitu ya, karena spesial, akhirnya kan pasti gini, ibu-ibu, anak-anak, remaja, tak dulu, itu buat tamu, kan biasanya gitu. Tunjang tuh, buat tamu dulu, buat orang tua dulu, spesial. Tapi kita yang nggak spesial, pasti merasa, wah kita nggak boleh tuh makan itu, ya nggak? Nah, setelah ini amer sama Allah dispesialkan, Umar bin Khattab mikirnya kayak gitu. Waduh, gua mabok mulu lagi. Ini apa nih dispesial ini? Jangan-jangan pengen diharamin nih. Umar bin Khattab mikirnya gitu. Nah, berikutnya hijrah ke Madinah nih. Hijrah ke Madinah. Akhirnya Umar bin Khattab sama Muaz bin Jabal, dia punya satu pemikiran. Karena ini amer kelihatannya spesial, kok dispesialin? Akhirnya nanya sama Nabi, wahai Nabi, ini kok spesial ya? Haram apa halal nih? Gitu, nanya. Kemudian Nabi jawabnya lewat firman Allah. Jadi di situ turun ayat. Ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihi ma itsmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Itu surah Al-Baqarah ayat 219. Ini udah di Madinah nih Nabi. Jadi Nabi nyampein firman Allah, kata Allah, apa namanya? Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi, katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Nah, jadi ini sebenarnya pertanyaannya, apa Umar bin Khattab nanya itu khamr sama judi, karena hobinya orang Arab itu mabok sama judi. Ini asal tahu aja nih, hobinya orang Arab. Lu kalau kagak judi bukan orang Arab, lu bukan suku Quraisy lu, gitu. Lu bukan orang Damo kalau kagak judi, gitu bahasanya, gitu.
Nah, kata ini belum diharamin nih. Kalau Al-Quran itu kalau ada hukum haram itu biasanya jangan atau jauhi atau kutiba ditetapkan. Nah, itu baru haram tuh. Cuma di sini baru ngomong doang nih. Pada keduanya ada dosa, ada manfaat gitu. Cuma dosanya lebih besar. Ya udah, Umar bin Khattab sama Muaz bin Jabal pulang. Oh gitu. Gitu. Dan pulang, apakah berhenti minum obat judi? Kagak, minum terus. Belum diharamin. Gitu, enak. Iya. Belum, masih mabuk, terus mabuk. Nah, kemudian kebiasaan orang Arab itu biasanya mabuk sama judi. Itu biasanya malam pengen istirahat. Azan maghrib, azan isya. Masih mabuk tuh, datang ke masjid. Gitu. Turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Firman Allah yang berikutnya nih, setelah Nabi melihat, ini sahabat sholat sambil mabuk. Sini deh, main coba tuh. Iya, misalnya batal maghrib, ya kan? Goyang tapi nge-fly dia. Gitu. Kebiasaan orang Arab tuh biasa. Ini kan Nabi melihat nih menjelang malam ini kalau sholat maghrib, sholat isya tuh sahabat pada mabuk, makanya diseru, hai orang-orang yang beriman. Itu masih disebut orang beriman tuh orang mabuk. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Tapi ini belum haram. Ininya, amirnya belum haram. Cuman haram sholat sambil mabuk. Nah, gitu. Nah, berikutnya baru nih finalnya, ya. Tapi dakwahnya udah luas, udah kemana-mana. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, di sini baru ada kalimat jauhilah. Barulah khamr haram, judi haram. Mengundi nasib dengan anak panah, tahu nggak? Truth order. Bawa tahu truth order nggak? Iya, loret dah, boleh dah. Mirip. Kalau bocah sekarang truth order tuh. Saat diundi kan tuh nasib kita. Mau tuh apa dia nanti yang ditunjuk. Nah itu, lu main truth order jangan deh. Oh betul. Iya. Tapi ini maksudnya yang mengundi nasibnya itu kayak lu bunuh ini ya, judiin pakai anak panah gitu misalkan. Ya, gitu. Baru di sini haram. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apakah minum khamr tapi enggak mabuk itu enggak haram gitu pertanyaannya. Maka dijawab dengan Al-Quran tadi. Ternyata yang haram itu sebenarnya bukan mabuknya. Yang haram itu adalah minumannya. Di dalam tafsir, kalau kata Quraisy Shihab, di dalam tafsirnya apa tuh namanya tafsirnya? Lupa. Ya, khamr itu pengertiannya adalah minuman atau makanan yang kalau kita konsumsi dengan kadar normal itu berpotensi mabuk. Nah, itu pengertian khamr tuh. Jadi pertanyaannya, kalau nggak sampai mabuk gimana, Pak? Ya haram berarti. Gitu. Karena ini nggak cuma minuman ya. Pertama di Holland Bakery. Siapa ya? Tahu Holland Bakery nggak? Di Holland Bakery itu ada kue, pernah lihat kue disiram rum. Tahu rum kan? Rum. Itu kan ada alkoholnya itu. Itu kan salah satu khamr. Nah berarti, tapi kan itu nggak bikin mabuk karena gunanya rum itu kata chefnya nih. Kata chefnya gunanya rum di kue itu adalah untuk menguatkan rasanya. Tapi karena itu kuenya mengandung rum, maka jadinya haram, jangan dimakan berarti. Ada lagi sebenarnya, saya juga ngaku aja pernah makan. Waktu itu di hotel, emang hotelnya bintang 5 di Sheraton.
hidangannya ada daging steak itu with bawa red wine, ada red wine-nya gitu. Jadi dimasak dengan red wine. Nah, di situ halal katanya. Halal. Kenapa? Karena dimasak wine-nya. Iya. Kalau mabuk ini yang IPA nih, alkohol kan kalau dipanasin bentar kan nguap dia. Iya enggak? Berarti tinggal anggurnya kan? Iya. Tapi karena itu pakainya homer, maka dagingnya itu jadi haram. Ini banyak nih nanti nih kasus-kasus kedepannya di makanan, di minuman. Ada tuh lihat kontennya Meat Guy. Siapa yang nonton Meat Guy itu? Siapa namanya? Dims the Meat Guy. Dia pernah bikin resep masakan daging, masaknya pakai red wine juga tuh. Terus dia ngomong, tenang ya, ini halal ya guys ya. Gitu kan kalau TikTokers. Ini halal ya guys ya, karena kita masak dan gak memabukkan. Dan siapa? Gitu. Itu karena orang gak ngerti. Yang haram itu bukan mabuknya. Yang haram itu homernya. Sama kayak zina. Di zina, di mabuk ada dosa besarnya. Tapi yang diharamin la taqrabu zina. Yang diharamin pertama, jangan mendekati zinanya. Nah gitu. Jadi kalau ada yang nanya, ini gak nyampe mabuk nih, berarti haram karena homer. Gitu ya. Berikutnya. Nah ini kita cepetin aja nih. Kita jawab pertanyaan berikutnya. Apakah minuman bintang non alkohol itu haram? Ya ada yang nanya juga. Sebenarnya kalau minuman bintang non alkohol itu tanyanya bukan ke saya, tanyanya ke fatwa MUI sebenarnya. Cuma saya gitu baca nih. Di fatwa MUI itu ada fatwanya. Ya. Karena bintang itu apa sih? Pabrik minuman keras ya kan? Meluaskan pasarnya, dia bikin minuman non alkohol. Tapi tetap aja pabriknya nyatu sama. Nah itu makanya tetap haram. Kalau nanya bintang 0%, kenapa nggak ada logo halalnya? Ya haram. Kenapa? Ya walaupun bahannya misalkan halal, tapi tetap pabriknya. Ya enggak? Karena kalau pengen tahu nih, sertifikasi halal dari MUI itu harus melewati beberapa fase. Baik dari ingredients itu apa sih bahasa Indonesianya? Bahan-bahan ya. Ingredients sama proses bikinnya dan cara mendapatkannya itu. Nah itu juga nanti menjawab apakah mixue haram. Nah itu juga mixue nih, sebenarnya kalau mixue belum dibilang haram. Kalau bintang tuh udah jelas dibilang haram. Kalau ada yang nanya mixue itu jatuhnya masih subhat berarti. Karena MUI belum bilang haram dan lagi diproses halal. Kalau kita beritanya baru kemarin saya nonton juga. Gitu. Jadi kalau ini jadi pertanyaannya nih udah terjawab semua. Jadi kalau misalnya mixue ada yang masih ragu, sebenarnya emang harus ragu. Karena belum ada logo halalnya. Kan mixue kan kayak ini ya, kayak penjajah gitu. Ruko kosong, tentu menunggu mixue. Ini bapak-bapak jalan dari sini ke Kemang aja. Cari warung warna merah tulisannya mixue. Berjejer. Di Auri ada, di Sapa ada. Bisa itu deket banget. Lagi di Solo lagi ada, entar. Di mall aja sekarang ada. Gitu. Cuman emang belum ada sertifikasi MUI-nya. Kenapa? Bahan bakunya sih halal, cuman prosesnya di Cina sono. Gitu, makanya belum sampai halal, cuma masih subhat. Cuma kalau mau makan silahkan, tanggung sendiri. Gitu. Bagusnya gak makan, tapi saya pribadi sih makan. Bener itu. Jadi kalau datang ke rumah mixue ya sih. Iya. Mixue. Ya lu gak kekinian lu jangan lu. Warkop mulu. Iya. Warkop baik lu masih murah aja. Nah, iyalah. Mungkin itu saja, cukup sekian ya. Mungkin penutupnya saya bacakan hadis Nabi tentang setiap yang memabukkan setiap homer itu haram ya, berkah aja. Hadatsana Abu Zakaria Yahya bin Durus al-Basri qala hadatsana Hammad bin Zaid an Ayyuba an Nafi'in an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin, setiap yang memabukkan khamrun itu haram. Wa kullu muskirin, dan setiap yang memabukkan haramun itu haram. Wa man syaribal khamra, dan barang siapa yang meminum khamr di dunya famata maka mati wa huwa yudminuha
dan dia mati dalam keadaan kecanduan minuman, lam yashrabaha fil akhirah, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat. Jadi nih, gak usah nyobain mabok dah. Pesannya nih, jangan nyobain mabok. Kenapa? Karena kata Nabi nih, ya, homer itu akan disediakan untuk kita spesial di akhirat. Jadi kalau pengen party mabok, nanti aja di akhirat, di surga ada, oke? Di sini mah jangan ya. Kalau lu di sini minum, di sono kagak dapet. Ya, ntar gua di sono bukan mabuk gua lu, gua mau mabuk di surga. Lu pada minum, gitu. Makanya jangan ya, jangan minum itu surga, party di sono kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.